Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mensimulasikan mengenai aplikasi atau web dari Asana. Sebelumnya kita login terlebih dahulu websitenya asana.com, kemudian masuk menggunakan email. Kemudian akan mendapatkan notifikasi dari email verifikasi. Kemudian klik continue with Google. Nah, ini untuk membuat akun baru mengenai Asana. Nah, kemudian what's your full name? Namanya berikan sesuai dengan project aja. Project manager. Kemudian ini untuk loginnya continue aja. Ini untuk pencapaiannya. Continue aja. Keyboard ini untuk email dari tim kita. Nah, ini untuk email dari teammates lainnya. Kemudian ini bisa dimasukkan anggota-anggota lainnya. Skip for now. Nah, ini udah terlihat mengenai kegiatannya itu Furnican Expo. Oke, ini trial. Nah, ini untuk apa namanya? Nah, ini untuk kegiatannya. Ini untuk menginvite teman-teman kita. Misal kita masukkan nomor emailnya. Kemudian dikirim. Nah, ini otomatis email tersebut akan terkirim kepada teman-teman kita yang udah kita undang gitu melalui link tadi. Ini untuk project kita. Ini juga bisa digeser-geser ke sini, teman-teman. Kemudian ini juga bisa diedit warnanya biru, kemudian kayak gini. Ini ikonnya bisa diganti, bisa dijadikan duplikat juga. Ini fitur-fiturnya, dan teman-teman ketahui kalau fitur ini itu sangat memudahkan untuk teman-teman mengatur jadwal pertemuan, menggantung lain-lainnya juga gitu. Ini untuk menghapus juga bisa gitu. Nah, karena kita Furnican Expo, acaranya itu pra-acara, melaksanakan acara, kemudian evaluasi. Mungkin pembuatan dan login itu kalau kayak gitu, ini langsung saja ke akun yang sudah kita buat terlebih dulu tuh. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tampilan dari event yang akan kami laksanakan atau portfolio project kami untuk Furnican Expo. Nah, ini untuk
menunya di sini. Kemudian untuk menambah anggota kita, ini anggota ini kita tinggal aja share, kemudian kita pilih nama-nama email yang akan kita masukkan untuk masuk di project kita gitu. Ini karena sinyalnya kurang menguntungkan, mungkin langsung saja gitu ya. Ini untuk menunya itu ada overview, list, buat timeline, kalender, work. Untuk overview itu tampilannya kayak gini. Ini mengenai anggota-anggota dari event kami atau project kami. Kemudian ini listnya ini untuk agenda-agenda, kemudian pelaksanaan, kemudian selesai pelaksanaan. Kemudian ini untuk tampilan boardnya itu kayak apa. Terus ini agendanya, kemudian saat pelaksanaan, kemudian setelah selesainya acara gitu. Nah, ini untuk namanya attach, ini mengenai kegiatan-kegiatan ataupun yang akan kita laksanakan gitu, ditulis terlebih dahulu. Misal ini rapat perdana nih, kemudian ini kedua pembentukan panitia, kemudian persiapan konsep, rapat lanjutan, kemudian proposal, konsep seminar, evaluasi. Nah, mungkin kalau semisal agendanya udah selesai rapat perdana, jadi langsung digeser sini. Kalau udah selesai di rapat perdana, udah dilaksanakan. Untuk pernah ini belum, masih agenda, ini masih ditambah rapat perdananya. Nah, semisal ini untuk rapat perdana ketuanya si Abdurrahman. Untuk waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan setelah rapat perdana kita mulai tanggal 2 Mei besok. Kita klik aja Tuesday ini, kemudian ininya bisa juga untuk kegiatannya itu acara seminar ataupun apa gitu. Kemudian ini untuk prioritasnya itu tinggi ataupun medium atau high gitu. Ini untuk high karena yang pertama, kemudian statusnya on track, masih proses gitu. Ini juga bisa diedit mengenai warna-warnanya ini. Misal untuk rapat perdana, kalau misal rapat-rapat itu on track semuanya bisa gitu. Kemudian juga ini bisa ditambahin catatan dari ini, misal tanggal 2 Mei 2022 kita akan melaksanakan pertemuan perdana. Itu ini untuk subteksnya, ini membahas mengenai konsep acara atau seperti fisikal sudah kita centang, ataupun nanti kita bisa tujukan kepada anggota kita nih. Misal dari sini di subacaranya itu ditujukan kepada divisi acara. Divisi acara itu dari Nia itu nanti bisa ditambahkan pesannya itu apa, notnya juga bisa untuk Nia, tanggalnya itu kapan nih kita laksanakan konsep acara gitu. Jadi bisa ditentukan ini acaranya tuh mau dibuat kapan, cuma tanggal 2 Mei harus. Kemudian untuk catatannya juga bisa dicatat apa yang ingin disampaikan ketua oleh si divisi acara. Kemudian untuk capaiannya bisa ditulis konsep acara, misalnya itu namanya apa, dasar kegiatan, latar belakang, dan lain-lain. Kegiatan, tema, dan lainnya gitu. Nah, kalau semisal dari ini nih udah gitu pelaksanaannya, mungkin langsung bisa dicentang gitu untuk pelaksanaan konsep acara itu. Ini untuk subsnya, ini di dalamnya juga untuk ada. Nah, ini untuk menyaksikan acara. Nah, darinya nih udah mencentang temanya gitu. Udah selesai pelaksanaannya. Kemudian pembentukan panitia juga ditujukan penanggung jawabnya itu si Mas Alul. Nah, ini untuk subtesnya harus sudah bisa menentukan atau merumuskan mengenai ketua pelaksana, sekretaris, bendahara acara. Nah, ini hasil dari pembentukan panitia gitu. Ini udah jelas semua, artinya semuanya udah setuju gitu. Ini juga bisa diberikan catatan gitu. Kemudian persiapan konsep juga udah mulai rapat lanjutan. Rapat lanjutan itu bisa untuk semuanya, biasanya ini deskripsinya divisi menyampaikan progresnya gitu. Karena tadi udah ada kesepakatan di
pembentukan panitia, udah ditentukan nama-nama panitianya, maka langsung saja gitu. Kemudian pembentukan proposal juga. Nah, semisal nih dari pembentukan panitia udah selesai, nah langsung bisa udah dilaksanakan, kemudian udah selesai gitu. Bisa digeser-geser ini untuk statusnya itu gitu. Kemudian untuk rapertnya juga sudah bisa langsung selesai gitu. Rapat lanjutan masih belum, kemudian untuk konsepan seminar masih di pelaksanaan gitu, masih membahas mengenai konsepan seminar gitu. Untuk evaluasi belum terlaksana menjadi agenda gitu, karena evaluasi ini biasanya kan selesai apabila udah acaranya itu selesai gitu. Kemudian ini untuk membuat proyek-proyek baru, semisal dari ketua pengen ngobrol tiap per divisinya gitu. Nah, ini bisanya kalau ada tanda gemboknya ini untuk publik, jadi semua anggota bisa melihat. Tapi kalau ada gembok ini, jadi itu privasi gitu, kayak cuma ketua sama bendahara dan anggotanya gitu, untuk membahas mengenai konsepan acara. Ya, ini untuk sekretaris. Divisi sekretaris itu proyeknya juga bisa nih di list. Dari sekretaris itu pekerjaannya apa aja gitu, dari koor sekretaris juga bisa membuat list-list apa aja daftar-daftar yang harus dilaksanakan pra acara sampai acara hari H gitu. Misal rapat mingguan 1, biasanya sekretaris menjadi notulen, kemudian perancangan proposal. Nah, ini juga bisa nih, semisal udah ada progres mengenai proposalnya itu bisa langsung ditambahkan di sini gitu. Kemudian juga di sini deskripsinya, misal ini link proposal gitu ya. Ini untuk link Google dokumen. Jadi ini kalau dipencet itu bisa muncul mengenai rancangan proposal sementara, dari semua anggota bisa melihat mengenai progres dari divisi acara gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ditujukan kepada siapa gitu. Ini juga ada diskusi di komen juga. Nanti dari tiap-tiap anggota juga bisa melihat komennya dan juga ikut diskusi di sini gitu. Misal ada tambahan. Kemudian ini untuk RAP ini juga bisa buat sub-subnya gitu. Misal dari divisi acara itu, dari sekretaris menampung RAP dari divisi acara dan perkap. Ini juga udah bisa dijadwalkan tanggal-tanggalnya gitu. Jadi mengenai kegiatan atau timeline-nya itu bisa sesuai gitu dan harus terlaksana dan jadi teratur dan terjadwal gitu. Ini untuk bendahara juga, divisi acara juga bisa semisal membuat konsep acara, semisal masih progres dan kemudian udah selesai gitu, juga bisa ini untuk versi perkap dan lain-lainnya. Mungkin cara membuatnya itu kita klik plus di sini, kemudian project. Nah, ini untuk namanya semisal divisi PDD. Nah, ini untuk publik, jadi semuanya bisa lihat. Nah, ini untuk private member, berarti cuma anggota-anggota aja yang diundang gitu. Kemudian ini juga bisa diganti mengenai tampilannya ini. Kemudian continue, go to project. Nah, ini di divisi PDD udah bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi kita diskusinya itu enak, tiap divisi juga udah ada platformnya sendiri untuk diskusi. Kemudian untuk diskusi bersama semua divisi di Fornekan Expo gitu teman-teman. Ini juga bisa diganti-ganti progresnya gitu, bisa di list untuk siapa aja. Ini untuk timelinenya. Untuk timelinenya itu mengenai list-list tanggal-tanggal yang harus dikerjakan gitu dari divisi PDD. Misal dari sekretaris, ini timelinenya bisa dilihat tanggal
7, itu ada rapat mingguan, ada revisi proposal, dan lain-lain. Ini juga banyak sekali mengenai timeline dari sekretaris gitu. Jadi ketua juga mudah mantaunya gitu, dan juga bisa berkomentar dan memberikan masukan untuk tiap divisinya. Nah, mungkin itu ya mengenai menu-menu yang ada di Asana ini gitu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman menggunakan website ini karena sangat efisien dan efektif juga gitu. Kemudian ini dari bendahara juga mau mengirimkan RAB gitu ditinggal pada Mila. Ini untuk deskripsinya bisa ditambahkan. Yang ini linknya, ini untuk chatnya itu. Ini untuk merekam record. Ini ada emoticon emoji gitu. Jadi dalam diskusi juga nggak monoton gitu. Ada emoji yang bisa membuat lebih santai dan menyenangkan. Ini bisa membuat link, semisal mau PPT juga tinggal klik link di sini. Jadi saat teman-teman mau rapat gitu, tinggal pemaparannya ngambil aja di link yang udah tercantumkan di sini gitu. Jadi sangat mudah gitu, nggak perlu ngirim-ngirim file lagi ke grup-grup gitu ya. Jadi nggak memenuhi ruangan, tinggal klik aja linknya, kemudian pasti langsung bisa tersambung gitu. Nah, setelah itu di sini juga ada menu. Ini sudah terlaksana gitu, tinggal dicentang dari siapa sih yang dituju gitu. Nah, ini untuk dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk mengetahui yang udah dikerjakan itu berapa, yang masih belum, kemudian totalnya itu 28 gitu yang udah terlaksana. Kemudian ini untuk diagramnya yang ini itu yang udah terlaksana, dan yang ini yang belum terlaksana. Ini juga bisa diganti diagramnya, mau diagram garis ataupun diagram kayak gini gitu, anggotanya. Mungkin masih banyak lagi mengenai Asana ini, mungkin kalau dijelaskan di sini juga mungkin teman-teman udah paham gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai review aplikasi dan atau website Asana ini. Sekian kelompok 2 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.